Oke guys, selamat pagi semuanya. Nah ini guys, pagi-pagi kayak gini, ini posisinya bikin sarapan yang seperti ini enak juga nih. Nah ini saya di sini ada apa? Beras. Nah beras ini nggak banyak, yang sudah dicuci tadi cuman pakai satu gelas doang, satu gelas yang sedang lah, satu gelas yang sedang, yang ukuran sekitar 300 mili. Nah, terus di sini ada air, dan di sini pewangi alami, ada salam, sereh, dan daun bawang. Nah, jadi kita pagi ini akan masak bubur nasi. Nah, tentunya pakai ayam nanti kalau udah jadi mah. Nah, ini bikin bubur nasi. Nah, tapi di sini saya pakai alat yang ini. Set. Nah ini nih alatnya, itu presto elektrik dari Primakuk. Nah tentunya untuk bikin bubur, nah di sini ini yang akan kita bedah di sini pada menu yang ini nih. Paling atas sebelah kanan paling atas ada menu rebus. Nah jadi buat teman-teman semuanya, buat bunda-bunda semuanya, jangan kemana-mana. Nah saksikan terus Danu Channel. Nah, jadi langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya kalau misalkan mau bikin bubur nasi seperti ini. Langkah-langkahnya ini kita buka. Nah, tutupnya seperti ini. Nah, ini sama posisinya kosong kayak gini. Nah, kita setelah dibuka, nah ini posisi beras. Nah, ini masukin kayak gini. Nah, ini sekali lagi buat teman-teman di rumah, kalau buat beras itu nggak usah banyak-banyak kalau misalnya mau bikin bubur itu nanti karena nanti jadinya hasilnya itu banyak juga. Jadi ini yang saya pakai satu gelas, kurang lebih seperempatan lah, seperempat liter. Nah ini setelah berasnya masuk, airnya pun masuk seperti ini. Nah kalau saya biasanya perbandingan buat bikin bubur itu, saya pakainya itu seperempat itu tiga ruas jari seperti ini. Jadi posisinya kayak gini tuh guys. Nih kayak gini. Oh ini masih belum, dua aja masih belum, berarti air ini semua. Tuh ini seperti ini, airnya banyak. Tuh, jadi buat bikin bubur teh si posisi berasnya setengah liter, tapi airnya itu yang dipakai banyak banget. Terus buat pewanginya, nah ini ada salam, saya daun bawang. Kalau yang nggak suka pakai daun bawang, ini nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tapi karena emang kemarin saya masak bubur, oh ini aroma daun bawang, saya salam ini banyak yang suka, akhirnya pakai lagi kayak gitulah ya. Ini masuk juga semuanya kayak gini. Nah setelah semuanya masuk kayak gini, nah ini kita tutup kembali. Nah tutup seperti ini. Nah sama kita tutup. Nah kita tutup kayak gini. Setelah ditutup, nah baru kita pilih menu. Pilih menunya itu nggak usah ribet. Di sini, nah di Primakuk di sini. Jadi untuk memilih menunya di sini ada menu rebus, tinggal pijit aja di pas bagian gambarnya. Pijit sekali udah selesai. Nah, di sini muncul waktu PO 015, berarti tandanya waktu yang dibutuhkan buat masak bubur nasi kayak gini hanya 15 menit. Dan tentunya 15 menit di sini setelah penguapan. Nah, terus sekedar info, ini buat bunda-bunda di rumah, ini sekedar info. Kalau menu rebus di sini ini nanti fungsinya itu kalau misalkan mau ngerebus kayak singkong, ubi, jagung, kemarin kacang silahkan. Terus kalau misalkan buat bikin bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur nasi seperti ini, itu menunya menu rebus. Jadi sekali lagi buat menu rebus itu dia khusus buat masakan yang berbahan dasar ada kuah atau ada airnya kayak gitulah. Oke. Nah ini kita tinggal tunggu 15 menit kemudian posisi bubur nasi jadi. Oke guys. Nah ini guys untuk olahan buburnya. Nah ini ada P001, berarti tandanya itu masak bubur di sini hanya tinggal 1 menit lagi.
Dan seperti biasa nih, ini lampu yang ini nyala. Nah, tapi seperti biasa kalau misalkan nanti posnya udah matang, lampu yang di menu busnya ini dia mati, dan lampu yang di sini nih ini nyala nih secara otomatis pindah ke penghangat pasakan untuk dilayani seperti ini, berubah menjadi BB. Nah, cuman ini sekedar info, kalau misalkan nanti mau nanti bikin bubur nasi seperti ini. Nah, ini baiknya itu kalau misalkan setelah BB, untuk uap yang di sini ini jangan langsung dibuka. Karena apa? Kalau misalkan langsung dibuka, nanti uapnya itu akan bercampur dengan kayak semacam air bubur kayak gitulah. Nah, makanya ini baiknya itu kalau misalkan buat bubur kayak gini, setelah misalkan posisinya BB, kita diamkan dulu. Cuman didiamkan nggak begitu lama ya guys ya. Didiamkannya itu dia kurang lebih sekitar 5 atau 7 menitan lah. Nah, kita diamin dulu. Kalau misalkan udah 5 atau misalkan 10 menit udah didiemin, baru posisi uap yang di sini kita buang. Nah, sebetulnya kalau misalkan begini ya, jadi saya jelaskan ini, kalau misalkan buat bubur itu, kalau misalkan posisinya ini langsung dibuang, nanti si uap itu keluar. Kalau yang biasanya kita masak yang lain itu hanya uapnya aja yang keluar, tapi kalau ini dia ada semacam kayak air-air kayak gitu. Jadi nantinya itu berantakan, itu doang sih. Tapi bahaya mah enggak bahaya, cuman ngehindarin berantakannya doang. Jadi kita diemin dulu ya guys ya, kurang lebih sekitar 5 menit. Oke guys, nah ini apa namanya tuh, buburnya udah kita diemin kurang lebih sekitar 10 menitan. Kita buka seperti ini guys. Nah, ini kita buka tuh 10 menit aja dia airnya itu ada yang ikut keluar kayak gitu. Jadi ini sebetulnya mah tidak bahaya. Nah, saya ulangi, kalau misalnya uap keluar dengan airnya itu tidak bahaya, cuman berantakan aja, nggak enak aja dilihatnya. Makanya kalau saya saranin, kalau misalkan buat bubur itu setelah posisinya BB, nah bagusnya itu didiemin aja dulu kurang lebih 10 menit. Kalau sudah didiemin, baru kita buang uap supaya tutupnya ini bisa kebuka. Nah, ini kayak gini guys. Jadi ini tuh posisi uap udah mulai sedikit guys. Tuh ini luar biasa, ini wanginya ini mantap banget ini. Ini udah mulai jatuh. Nah, ini udah mulai bisa dibuka. Wow, tuh. Jadi kayak gini guys. Ini hasil kalau misalkan bubur tuh kayak gini guys. Tuh hasilnya tuh. Ini kayak gini dan hasilnya itu wow. Tuh, ini kayak gini tinggal kita aduk. Dan ini dia buburnya itu hasil sukses banget. Nah, ini mantap banget nih. Tinggal setelah kayak gini, posisinya kita aduk-aduk seperti ini. Kalau misalnya posisinya sudah kita aduk seperti ini, nah baru kita masukin posisi apa namanya tuh, si posisi garam atau sasanya. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi buat bunda-bunda semua yang ada di rumah. Selamat mencoba. Nah, ini kita tinggal masukin garam sama sasanya doang. Selamat mencoba. Jangan lupa di like. Nah, terus kalau misalnya ada yang kurang jelas, tinggal ditulis aja lah di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak.